Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zahra Aini dari kelas Tadris Biologi A BP 2020. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang percobaan koefisien gesekan, di mana tujuan praktikum ini adalah menentukan besar koefisien gesekan statis pada berbagai jenis bidang. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama, bidang miring. Bidang miring ini dapat ditentukan kemiringannya. Di sini saya menggunakan papan. Yang kedua, benda yang akan diuji koefisien gesekannya dengan bidang miring. Di sini ada balok kayu. Balok kayu ini akan kita tukar-tukar permukaannya dengan bahan jenis lain. Berikutnya, kaca, plastik, karton. Dan yang ketiga, alat pengukur sudut. Di sini saya menggunakan busur. Selanjutnya yaitu prosedur praktikum. Yang pertama, susunlah peralatan seperti yang telah ditentukan, yaitu meletakkan bidang miring dengan kemiringan dan letakkan alat ukur di pangkal bidang miring. Lalu letakkan alat uji di atas bidang miring. Baiklah, kita lanjut saja. Yang pertama, kita akan menguji koefisien gesekan antara balok kayu dengan kayu. Yang pertama, letakkan balok kayu di atas bidang miring. Lalu kita uji kemiringannya. Kita naikkan bidang miring secara perlahan hingga benda yang akan diuji kemiringannya bergerak dengan perlahan. Lalu hitung berapa sudutnya. Di sini sudutnya yaitu 40 derajat. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. 40 yang pertama, yang kedua 35 derajat, yang ketiga 33 derajat, yang keempat 30 derajat, yang kelima 34 derajat. Berikutnya yaitu kita akan menguji koefisien gesekan benda yang berpermukaan plastik dengan berpermukaan kayu. Caranya sama seperti pada percobaan kayu tadi. 20 derajat. Lakukan sebanyak 5 kali. 19 derajat. 18 derajat. 16 derajat. Dan 19 derajat. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian tentang besar koefisien gesekan pada benda yang berpermukaan karton dengan benda berpermukaan kayu. Caranya sama seperti balok kayu tadi dan plastik tadi. Lakukan sebanyak 5 kali. Delapan belas derajat. 10 derajat. 15 derajat. 15 derajat. 20
18 derajat. Selanjutnya, kita akan menguji besar koefisien benda berpermukaan kaca dengan benda berpermukaan kayu. Caranya sama seperti percobaan 1, 2, dan 3 tadi. Lakukan sebanyak 5 kali. (18 derajat). 7 derajat. 6 derajat. 6 derajat. Dan 5 derajat. Setelah kita melakukan percobaan tadi, langkah selanjutnya yaitu kita menulis hasil sudut pada tabel 1, 2, 3, dan 4. Baik, pada praktikum kali ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa benda yang memiliki permukaan yang halus dan licin, maka ia akan lebih cepat turun ke bawah dan tidak membutuhkan kemiringan yang begitu tinggi. Pada kemiringan yang rendah, dia bisa turun dengan cepat. Namun, pada benda yang berpermukaan kasar, ia akan lebih lama turun dan membutuhkan kemiringan yang begitu besar. Pada kemiringan yang rendah, ia tidak akan bisa bergerak. Namun pada ketinggian atau kemiringan yang tinggi, maka ia akan bisa bergerak. Sekian praktikum saya pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah dan tindakan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.